Oke, kalau kemarin kita udah ngobrolin soal iOS 18, macOS Sequoia, kali ini kita bakal bahas tentang iPadOS 18. Jadi gue udah install iPadOS 18 di iPad Air M1 gua, dan walaupun seperti biasa, OS di iPad banyak kemiripannya sama iOS, tapi ada beberapa fitur yang menurut gue implementasinya bisa lebih maksimal di iPad dibandingkan di iPhone. Sebagai catatan, iPadOS 18 ini juga masih versi beta ya, jadi gue tidak merekomendasikan kalian buat install iPadOS 18 sekarang. Tapi kalau kalian mau, tinggal daftar aja ke website Apple Beta Software Program, terus bisa daftar dulu pakai Apple ID kalian, atau kalau misalnya udah terdaftar, nanti bakal ada di setting software update iPad kalian yang bagian beta updates. Oke, seperti biasa, buat teman-teman yang penasaran iPad kalian bakal kebagian iPadOS 18 atau enggak, gue akan tampilin di layar kalian sekarang buat iPad biasa, iPad mini, iPad Air, dan iPad Pro. Nah, untuk di bagian home screen iPad, update yang ada di iPadOS 18 kali ini mirip kayak yang ada di iOS. Jadi sekarang teman-teman bisa pindahin aplikasi yang ada di home screen dengan lebih fleksibel, nggak kayak sebelumnya yang lebih dibatesin. Kalau di iPad, spot buat taruh icon aplikasinya jadi lebih bebas, mau itu buat orientasi landscape ataupun portrait. Nanti iPad kalian bakal sesuaiin layout home screen sesuai yang sudah kalian atur. Termasuk buat widgets juga sama. Selain itu, kalau kalian tekan dan tahan home screen iPad, teman-teman juga bisa customize tampilan icon aplikasi yang ada di home screen iPad kalian. Ini juga sama seperti yang di iOS 18, ada yang automatic, yang iPadOS bakal pilihin warna icon yang sesuai sama wallpaper, terus ada dark buat bikin warna background icon aplikasinya warna hitam, terus ada light buat tampilan yang lebih terang, mirip kayak tampilan biasa, dan tinted yang bisa buat atur warna sesuai dengan selera kalian. Dan menurut gue pribadi, sama kayak yang gue bilang di video iOS 18, gue udah coba berbagai kombinasi warna apapun, tetap yang paling bagus itu yang warnanya sesuai dengan warna iPadOS biasa, dengan warna icon aplikasi aslinya. Tapi buat kalian yang suka customize warna kayak gini, sekarang di iPadOS 18 juga udah ada fiturnya. Terus di bagian customize home screen ini juga sama kayak di iPhone, bisa pilih tampilan large dengan ukuran icon aplikasi yang lebih besar, tapi tulisan nama aplikasinya jadi hilang. Dan icon yang mirip matahari di pojok kiri ini, fungsinya buat pilih tampilan wallpaper mau kelihatan jelas, terang, atau mau diredupin kayak gini. Next, sekarang control center di iPadOS 18 juga udah beda tampilannya, yang menurut gue ini juga update yang bagus. Karena tampilannya jadi lebih gampang buat atur ukuran kontrolnya. Tinggal di-drag aja icon yang ada di pojok kanan bawah dari salah satu fitur di control center kayak gini. Terus fitur yang ada di control center ini juga udah ada pengelompokannya. Jadi kalau mau lihat media playback ada bagiannya sendiri. Atau yang berhubungan sama konektivitas juga udah ada bagiannya sendiri. Tinggal kalian klik atau swipe dari atas ke bawah seperti ini juga bisa. Dan sekarang fitur-fitur yang ada di control center juga jadi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Terus kalau teman-teman mau matiin iPad kalian, sekarang di iPadOS 18 juga udah ada tombolnya sendiri di bagian pojok kanan atas control center. Nah, yang gue suka juga dari iPadOS 18 ini adalah fitur keamanannya. Karena dapat fitur penting yang juga ada di iOS 18, yaitu bisa kunci aplikasi yang ada di iPad pakai Face ID, Touch ID, atau passcode. Karena iPad Air yang gue pakai cuma ada Touch ID, jadi aplikasinya bisa gue kunci pakai Touch ID. Cara pakai fitur ini juga sama gampangnya kayak di iOS 18. Tinggal tekan dan tahan aplikasi yang mau kalian kunci, pilih yang require Touch ID, terus klik sekali lagi yang require Touch ID, dan setelah Touch ID-nya berhasil, aplikasinya bakal langsung terkunci. Kalau misalnya nggak jadi mau kunci aplikasinya, tenang aja, caranya juga gampang banget. Tinggal tekan dan tahan aplikasinya lagi, terus pilih yang Don't Require Touch ID, terus tinggal scan Touch ID, dan aplikasinya udah bisa dibuka seperti biasa. Lalu di iPadOS 18, teman-teman juga bakal dapat aplikasi password, seperti yang juga ada di iPhone. Yang isinya kumpulan password buat website, wifi, passkeys, dan sebagainya yang udah kalian simpan di iCloud. Nah, di iPadOS 18 kali ini, akhirnya iPad kalian dapat aplikasi kalkulator. Untungnya versi kalkulator yang dikasih Apple udah cukup lengkap sih menurut gua. Ada yang kalkulator buat perhitungan basic, terus juga ada yang scientific, bisa hitung konversi dari berbagai satuan juga, dan ada Math Notes. Nah, fitur Math Notes yang ada di iPadOS 18 ini menurut gua implementasinya bisa lebih maksimal di iPad sih dibandingkan fitur yang sama tapi yang versi iPhone. Karena keuntungannya pakai iPad, kalian bisa manfaatin Apple Pencil. Jadi kalau ada hitung-hitungan yang lebih ribet, kalian gak harus ketik satu persatu atau tulis di iPhone yang menurut gua kurang nyaman buat tulis pakai jari. Tapi kalau di iPad, teman-teman tinggal tulis aja pakai Apple Pencil dan menurut gua ini jadi lebih gampang. Dari yang gue coba, aplikasi kalkulator di iPad ini cepet juga kok buat hasil perhitungannya.
Setelah tanda sama dengan nanti bakal langsung dihitung dan terasa lebih nyaman pakai Apple Pencil sih. Jadi tinggal ditulis aja, bisa pakai variabel seperti ini. Dan teman-teman juga bisa lanjutin terus perhitungannya. Atau kalau mau buat grafik kayak gini juga bisa di kalkulator buat iPad. Oh ya, buat kalkulator yang basic atau scientific, kalian juga bisa lihat riwayat perhitungan di kalkulator kalian seperti ini. Jadi sekarang di iPadOS 18, teman-teman udah nggak perlu lagi download aplikasi third party buat kalkulator atau harus beli atau berlangganan karena udah ada aplikasi kalkulator bawaan dari iPadOS. Nah, selain kalkulator, Apple Notes yang ada di iPad juga dapat update yang cukup bagus. Jadi di Apple Notes iPadOS 18 ada fitur Smart Script, di mana teman-teman tinggal tulis aja apa yang mau kalian tulis di Apple Notes seperti ini. Dan nanti tulisan kalian bakal dibikin lebih rapi, lebih lurus, atau kalau ada salah ketik atau salah tulis ejaan juga bisa langsung dibenerin sama Apple Notes. Ini fitur yang cukup bagus sih menurut gua. Jadi kalau misalnya tulisan kalian ada yang kurang rapi, nanti bakal dirapihin sama Apple Notes. Kalau dari yang gue coba, kalian tetap bisa pakai fitur Smart Script ini pas tulis dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dirapihin atau mau dilurusin juga bisa. Tapi untuk fitur yang benerin ejaan kata, itu tetap harus bahasa Inggris baru bisa didetect. Tapi ya paling nggak sekarang kalau misalnya mau buat notes, tulisannya bakal jadi lebih rapi. Selain itu, di Apple Notes iPadOS 18 teman-teman juga bisa highlight text. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang penting, tinggal di highlight aja. Terus ada fitur collapsible section supaya notes kalian lebih rapi. Jadi kalau ada list seperti ini nanti bisa diumpetin dan yang kelihatan cuma headingnya aja. Dan ada fitur live audio transcription juga seperti yang ada di iPhone. Tapi ini juga sama, hanya tersedia untuk beberapa negara tertentu aja. Dan sayangnya Indonesia nggak termasuk. Jadi teman-teman harus ganti wilayah device kalian dulu yang menurut gua ini jadi agak lebih ribet sih. Kalau mau pakai audio transcription, saran gua mending pakai aplikasi Voice Memos. Karena di aplikasi Voice Memos, kalian bisa langsung ubah suara yang kalian rekam ke dalam bentuk teks tanpa harus ganti settings. Karena cuma perlu bahasa Inggris aja, jadi nggak harus ganti wilayah device kalian. Next, untuk aplikasi foto, sekarang di iPadOS 18 tampilannya juga udah berbeda dari sebelumnya. Dan jujur aja gue juga belum terbiasa sampai hari ini. Termasuk yang ada di aplikasi fotos di iPhone juga sama. Mungkin belum terbiasa aja kali ya, tapi menurut gue tampilannya agak membingungkan sih. Beda banget sama tampilan foto selama ini. Tapi paling nggak fitur search-nya bagus. Dari yang gue coba bisa ketemu foto dengan cepet dari deskripsi yang gue input. Dan search-nya termasuk akurat. Jadi galeri fotonya juga udah lebih pintar. Selain itu, yang tampilannya agak berubah juga itu ada di aplikasi bawaan Apple seperti Apple TV, App Store. Karena sekarang posisi tab bar-nya udah floating kayak gini. Jadi lebih kelihatan dan gampang dijangkau. Atau kalau mau diumpetin ke sidebar juga bisa. Konsep baru tab bar ini juga nanti bakal tersedia di aplikasi lain, nggak hanya aplikasi bawaan Apple aja. Tapi untuk saat ini, baru beberapa aplikasi bawaan Apple aja yang udah bisa, jadi masih sedikit. Menurut gua ya, ada satu aplikasi yang perlu banget buat didesain ulang aplikasinya supaya tampilannya lebih enak dilihat, yaitu aplikasi Files yang ada di iPad. Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian setuju atau enggak? Karena menurut gua tampilannya itu ya... Nah, selain itu di iPadOS 18 ada fitur bagus juga buat share play, yaitu sekarang kalian bisa gambar atau tulis sesuatu buat kasih penunjuk dari layar iPad kalian, dan nanti apa yang kalian gambar atau tulis bakal muncul juga di layar iPad orang yang kalian share. Bahkan gak hanya itu aja, teman-teman juga bisa kontrol iPad orang lain dari iPad kalian seperti ini. Menurut gue ini fitur yang bagus sih, karena jadi lebih gampang buat diskusi atau kasih tahu orang lain sesuatu biar lebih jelas, itu bisa pakai fitur share play yang ada di iPadOS 18. Terus untuk gaming juga sekarang udah ada fitur Game Mode. Jadi performa iPad kalian akan difokuskan buat games yang lagi kalian mainin, supaya pengalaman main gamesnya bisa lebih lancar, dan bisa mengurangi latency juga kalau pakai wireless controller atau AirPods, khususnya AirPods Pro generasi kedua. So itu dia update yang ada di iPadOS 18. Banyak fitur yang mirip iOS 18 sih, karena dua OS itu memang banyak kemiripannya. Tapi overall update yang bagus sih. Ada aplikasi kalkulator, Apple Notes juga udah lebih pinter supaya tulisan kita bisa lebih rapi, bisa kunci aplikasi, dan beberapa update kecil lainnya yang juga bagus. Kecuali mungkin fitur buat customize icon aplikasi yang ada di home screen iPad, karena sampai hari ini gue juga nggak pernah pakai fitur ini, mau itu di iPad atau di iPhone, karena menurut gue tetap lebih bagus warna aplikasi bawaan dari OS iPadOS atau iOS. Oh ya, nanti juga bakal ada Apple Intelligence dengan fitur-fitur baru lainnya buat iPad, tapi sekarang masih belum dirilis. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang kalian suka dan gak sabar buat cobain dari iPadOS 18? Coba share di kolom komentar ya.
Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye.